Shalom, selamat pagi, salam terkasih buat umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada jam yang indah ini. Bertemu kembali di renungan harian ataupun renungan singkat untuk menguatkan akan kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan, kami bersuka cita karena rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dan kami juga merasakan akan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini, Rohul Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan kita pada pagi hari ini ialah hidup orang Kristen. Ayat intinya juga nanti bisa kita baca, bahkan kita lihat di tempat kita masing-masing, yang berada di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, di mana hidup orang Kristen ini juga diceritakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini, sudah seharusnya dikatakan berdampak pada sikap ataupun perilaku umat-umat Tuhan ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu tetap untuk konsisten sebagai pengikut Kristus. Di mana juga kalau kita melihat bahwasanya hidup orang Kristen juga harus bisa menguasai diri kita. Dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Di samping itu juga harus membutuhkan doa dan penyerahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bertekunlah juga di dalam doa, dan itu juga kita harus berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kita ketahui bersama-sama secara kerohanian, doa ini adalah nafas hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu mengapa kita harus berdoa ataupun tetap berdoa? Karena Tuhan itu juga lebih menginginkan persekutuan dan hubungan pribadi kita bersama pencipta kita itu ataupun bersamanya, di mana Ia ingin dan kerinduan kita juga supaya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan sebagai orang Kristen dikatakan bahwasanya saling mengasihi satu sama lain, adanya untuk memberikan akan tumpangan, melayani juga dikatakan sesuai dengan karunia yang diperoleh, menolong orang lain di dalam kesusahan mereka yang membutuhkan akan pertolongan kita. Dan yang ketiga ialah lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Sebab salah satu tujuan kehidupan kita di dunia ini dan juga tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 di ayat inti kita. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kiranya dengan pelajaran renungan hari ini menolong kita supaya kita sebagai umat-umat Tuhan hidup sebagai orang-orang Kristen yang mengenal kebenaran sesuai yang Tuhan harapkan. Adalah doa dan seruan kita. Tuhan memberkati. Amin.